Assalamualaikum, selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Ini adalah segmen kelima dari 5 segmen yang ada di pekan kelima. Dalam video ini kita akan melihat sekilas tentang matriks diagonal, matriks segitiga baik atas dan bawah, dan juga matriks simetri. Pertama kita masuk ke matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal itu adalah matriks persegi, di mana koefisien-koefisien selain di diagonal utama adalah 0. Atau secara formal definisinya adalah AIJ sama dengan 0 untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Sebagai contoh, matriks 0 ini adalah matriks diagonal, karena elemen selain diagonalnya, walaupun semua elemennya 0, tetapi yang penting elemen selain di diagonal utamanya adalah 0. Kemudian matriks identitas, lalu matriks ini juga matriks diagonal, dan terakhir, ini matriks ini adalah matriks diagonal. Sekarang misalkan D, ini adalah matriks diagonal, di mana koefisien-koefisien di diagonal utamanya adalah D1, D2, sampai dengan Dn. Nah, salah satu keistimewaan dari matriks diagonal, kalau kita mengalihkan matriks diagonal dengan dirinya sendiri, maka kita hanya mengoperasikan elemen-elemen diagonalnya saja. Jadi D pangkat P itu sama dengan selain di diagonal utama adalah 0, kemudian koefisien-koefisien di diagonal utamanya adalah D1 pangkat P, D2 pangkat P, sampai dengan Dn pangkat P. Jadi, matriks diagonal dipangkatkan itu sama dengan memangkatkan koefisien-koefisien di diagonal utamanya. Selanjutnya, jika D1 sampai dengan Dn semuanya tidak 0, maka matriks diagonal memiliki inverse. Inverse-nya adalah 1 per D1, koefisien di diagonal utamanya adalah 1 per D1, 1 per D2, sampai dengan 1 per Dn. Anda bisa buktikan dengan cara mengalihkan ini dengan D dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan, atau cukup dari salah satu sisi saja ya. Kemudian kita menggunakan teorema 2 pada video 4. Selanjutnya matriks segitiga atas dan bawah. Nah, berikut adalah contoh-contoh matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas adalah matriks di mana koefisien-koefisien di bawah diagonal utama adalah 0. Jadi di bawah segitiga ini, selain di luar dari segitiga ini, di luar segitiga atas ini, koefisiennya adalah 0. Atau secara formal definisinya, matriks persegi A, kita katakan matriks segitiga atas, jika AIJ sama dengan 0 untuk I yang lebih besar dari J. Ya, I ini kan indeks untuk baris, jadi J indeks untuk kolom, jadi ketika indeks untuk baris itu lebih besar daripada indeks untuk kolom, dan pada saat itu AIJ-nya sama dengan 0, maka kita katakan matriks itu adalah matriks segitiga atas. Nah, sebaliknya, matriks segitiga bawah adalah matriks yang koefisien di atas diagonal utama sama dengan 0. Jadi, koefisien di atas segitiga ini, segitiga yang ada di bawah, ini sama dengan 0. Atau secara formal definisinya, matriks segitiga bawah adalah matriks persegi, di mana AIJ sama dengan 0 untuk I yang lebih kecil daripada J. Berikut adalah teorema-teorema mengenai matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Yang pertama, transpos matriks segitiga atas adalah matriks segitiga bawah, dan sebaliknya, transpos matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa kalau kita melakukan transpos, itu kan baris ke I diubah menjadi kolom ke I. Maka yang tadinya matriks segitiga atas menjadi matriks segitiga bawah, dan sebaliknya. Kemudian, perkalian dua matriks segitiga atas adalah matriks segitiga atas lagi. Lalu, perkalian dua matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah lagi. Kemudian, yang keempat, matriks segitiga, baik itu atas atau bawah, mempunyai inverse jika dan hanya jika koefisien di diagonal utama semuanya tidak 0. Ya, sifat ini sama dengan sifat yang dimiliki oleh matriks diagonal. Yang kelima, inverse matriks segitiga atas adalah matriks segitiga atas.
Yang keenam, inverse matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah. Oke, kita akan buktikan teorema ini, tetapi hanya bagian keempat saja untuk matriks segitiga atas dan hanya salah satu sisi saja. Nah, nomor-nomor yang lain di teorema tersebut dapat kalian coba membuktikannya sendiri. Jadi yang ingin kita buktikan adalah jika A matriks segitiga atas dengan koefisien di diagonal utama semuanya tidak nol, maka A mempunyai inverse. Buktinya, oke, kita mulai dengan asumsi bahwa A adalah matriks segitiga atas dan koefisien di diagonal utama semuanya tidak nol. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa AII tidak sama dengan 0 untuk setiap I. Kemudian, karena AII tidak sama dengan 0 untuk setiap I, maka kita bisa melakukan OBE, N kali OBE. Apa OBE-nya? Yaitu membagi baris pertama dengan A11, membagi baris kedua dengan A22, atau mengalihkan baris kedua dengan 1 per A22, kemudian mengalihkan baris ke N dari A dengan 1 per ANN. Sebutlah matriks yang kita dapatkan itu adalah matriks B. Jadi matriks B ini adalah bentuk eselon baris dari A. Nah, karena setiap kolom dari B memiliki satu utama, maka sistem persamaan linier BX sama dengan 0 ini hanya mempunyai solusi trivial. Nah, akibatnya SPL AX sama dengan 0. Tadi kan A dan B itu ekivalen baris. Akibatnya SPL AX sama dengan 0 itu juga hanya mempunyai solusi trivial. Lalu dengan menggunakan pernyataan ekivalen pada video ketiga atau keempat, kalau suatu SPL homogen hanya mempunyai solusi trivial, maka A mempunyai inverse. Selanjutnya kita lihat matriks simetri. Jadi suatu matriks persegi A dikatakan matriks simetri jika A transpos sama dengan A. Atau kalau kita bayangkan diagonal utamanya, jadi suatu matriks itu dikatakan simetri jika kita bisa mengandaikan bahwa diagonal utamanya adalah cermin. Jadi unsur-unsur di AIJ itu sama dengan, jadi nilai dari AIJ sama dengan nilai dari AJI. Contoh-contohnya seperti ini ya. Anda bisa lihat bahwa matriks 0 itu termasuk matriks diagonal, dia juga termasuk matriks segitiga atas, juga merupakan matriks segitiga bawah, dan juga merupakan matriks simetri. Oke, selanjutnya kita lihat teorema tentang matriks simetri. Jadi misalkan A dan B dua matriks simetri yang berukuran sama, kemudian alfa adalah skalar, maka pernyataan berikut berlaku. Yang pertama, transpos dari matriks simetri juga merupakan matriks simetri. Ya, transposnya itu adalah dirinya sendiri ya, karena definisi dari matriks simetri A transpos sama dengan A. Kalau A-nya simetri, ya berarti A transpos juga simetri. Kemudian yang kedua dan ketiga, ini bisa Anda coba buktikan sendiri ya. Buktinya tidak susah. Jadi penjumlahan dan pengurangan dua matriks simetri itu mempertahankan kesimetrian. Kemudian matriks simetri dikalikan dengan skalar tetap merupakan matriks simetri. Nah, saya punya pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, apakah inverse matriks simetri? Jika ada, ya, matriks simetri kan tidak selalu punya inverse. Apakah inverse matriks simetri adalah matriks simetri juga? Jawabannya adalah iya. Mengapa ya? Karena, kalau kita menjawab ya, berarti kita harus buktikan secara umum. Jadi kalau kita misalkan kita mempunyai A merupakan matriks simetri, maka kita punya A transpos sama dengan A. Nah, kemudian A inverse ditransposkan, jadi
Jika A punya inverse, maka kita berhak menuliskan notasi A pangkat min 1 seperti ini. Jadi kalau kita lihat A inverse ditransposkan, nah kita punya sifat ini sama dengan A transpose diinverskan. Kemudian karena A-nya simetri, maka A transpose sama dengan A, jadi sama dengan A inverse. Dengan demikian, A inverse transpose sama dengan A inverse. Kalau gitu, A inverse matriks simetri. Pertanyaan kedua, apakah perkalian dua matriks simetri merupakan matriks simetri lagi? Tadi untuk matriks segitiga atas dan segitiga bawah kita punya sifat, begitu juga untuk matriks diagonal ya. Dua matriks itu, jadi dua matriks segitiga atas atau dua matriks segitiga bawah atau dua matriks diagonal, kita kalikan merupakan matriks itu kembali gitu. Nah, bagaimana dengan matriks simetri? Coba dipikirkan sejenak. Oke, jawabannya tidak. Nah, kalau kita menjawab tidak, berarti kita cukup memberikan suatu contoh yang menyangkal pernyataan bahwa dua matriks simetri, perkalian dua matriks simetri merupakan matriks simetri. Di sini saya ambil contoh, misalkan pertama matriksnya adalah 1, 1, 1, ini merupakan matriks simetri. Kemudian ini juga matriks simetri. Kemudian kita lihat hasil kalinya bukan merupakan matriks simetri. Terakhir, kerjakan latihan berikut ini. Sekian materi untuk pekan kedua. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.